Selamat pagi, siang, sore, malam. Oh my god, gue selalu aja tetap konsisten dengan welcoming gue. Welcome to You Talk, podcast by Pepe Monash. Ini pengabdi horor yang ini actually special episode. Jadi episode 3 part 2. Karena kita banyak banget dapet listeners di part 1. Jadi we thought we're gonna make a part 2 of it. Dan kali ini gue bakal datang bersama Ezel, Edo, dan Zaki. Yeay! New people. Tepuk tangan beneran dong guys, biar masuk nih. Yeay, thank you thank you Kai. Halo. Halo, perkenalan diri dulu dong. Dari Ezel, coba Dari perkenalan gua diri. ya. Nama gua Ezel. Gua Bachelor of Computer Science dan tahun kedua semester 2. Itu saja. Wow. Edo. Silakan. Nama gue Edo, gue apa ya? Oh, School of Business. Terus gue ambil major di Accounting and Finance. Dia lupa. ngebleng guys, sorry. Zaki gimana Zaki? Nama gue Zaki, gue dari School of Business juga. Semester depan baru masuk tahun ketiga, semester pertama. Oke. Nice. Oke. Ya, gimana Zal? My co-host of the day. Kita Mantap. karena kan jadi yang part 1 itu kita ngomongin tentang cerita horor yang udah kita dapetin dari Google Form waktu itu kan. Nah, Yes. kali ini kita benar-benar bawa, as we promised, kita bawa orangnya langsung ke part 2 biar kalian bisa dengerin ceritanya langsung dari orangnya. Langsung aja. Kita mulai orang. dari Iya, betul. siapa nih? Siapa? Zaki dulu Gimana, kali ya. Dari Zaki. Zaki duluan aja. Zaki dulu lah. Coba Oke. Zaki. Ini langsung mau langsung ke cerita aja kan? Langsung. Sabi. Silakan. Kasih tau kita dari awalnya, dari awal gimana? Oke, sebenarnya cerita horor ini horor pertama yang gue alamin. Dan ini gue alamin itu tahun 2015. Berarti lu pas SMA? Iya, pertama kali masuk SMA. Nah, jadi gue itu masuk SMA yang ada program asrama. Jadi kelas 1 SMA-nya itu wajib asrama. Oke. Jadi 1 tahun tuh asrama, kita asrama kelas 1-nya. Kayak Senin sampai Jumatnya di asrama, Sabtu sore pulang, Minggu pagi balik lagi ke asrama. Jadi Terus? di asrama, kalau di sana itu ada kayak 5 rumah gitu. Kalau untuk yang cowok, asrama cowok itu 5 rumah. Satu rumahnya itu ada 6 kamar. Dalam satu kamar itu ada 4 orang. Setiap kamar itu ada kamar mandi ya. Setiap kamar ada kamar mandi. Nah, kalau asramanya sendiri itu sebenarnya gedungnya dari tahun 2000 kayaknya. 2000 atau 2001. Jadi udah lumayan tua lah. Nah, singkatnya itu sebenarnya kalau misalkan kita masuk sekolah atau masuk asrama tuh ya biasalah banyak chit-chat tentang horor lah, tentang sekolah ya kan, kayak biasa. Nakut-nakutin kan, udah biasa itu. Biasa. Kalau Udah budaya. kalau gue sih sebenarnya yang kayak gitu tuh masih agak skeptis sih, kayak 50-50 lah. Maksudnya masih percaya nggak percaya sih. Tapi kayak itu 2015 itu masih awal-awal kan, masih awal-awal baru masuk asrama sekitar 1-2 bulanan. Nah, di 1-2 bulanan itu banyak yang cerita kalau mereka ngelihat ini. Tapi gue sama sekali nggak pernah ngelihat yang kayak gitu. Tapi dalam 1 bulan pertama gue asrama, yang gue alamin itu setiap jam 2 pagi gue pasti kebangun karena selimut gue ketarik ke bawah. Tapi itu anehnya gue nggak sadar, maksudnya gue nggak takut. Selimut tuh berat gak? Kagak, maksudnya gue tuh kan kalau asrama bawa jam kan buat alarm gue. Jadi gue kalau setiap gue kebangun gue selalu lihat ke arah jam dulu, jam berapa. Nah, anehnya itu gue sekitar 2 mingguan, kayak 2 minggu berturut-turut ngalamin itu, dan selalu gue lihat jam itu jam 2. Tapi anehnya, gue kan maksudnya kalau soal
yang kayak gitu memang skeptis, tapi ya masih ada takutnya lah. Ya. Iya kan, masih ada takutnya. Tapi anehnya maksudnya Kalau udah berkali-kali tuh lu udah mulai mikir gak sih kayak harusnya gue mikir kan, harusnya gue mikir. Tapi pada saat itu gue tahu selimut gue tuh ditarik, gue tarik balik, habis itu gue tidur lagi. Habis lihat jam gue tidur lagi. pemberani dia. Gue nggak tahu itu gue berani atau udah ngantuk kan. Jadi setelah 2 minggu kayak gitu terus, lama-lama hilang sendiri. Gak tau, mungkin dia dicuekin kan sama gua, jadi malas gitu. Abis setelah itu masih banyak yang bilang kalau mereka sering lihat ini, terus kayak ada yang kesurupan gitu-gitu. Oh my Nah, God. gua kan bilang tadi satu kamar itu ada 4 orang kan. Nah, di kamar gua itu ada satu teman gua yang bener-bener, maksudnya bukan nggak takut sih, bener-bener dia nggak percaya sama gituan. Jadi dia kayak dia gimana ya bilangnya, dia mainin lah yang gitu-gitu, kayak nggak percaya, dia nantangin gitu. Oh, ditantangin Iya, gitu ya. ditantangin. Oh, Ya, tapi emang Oh, ini mulai bahaya nih orang kayak gini. iya. Tapi masalahnya anaknya tuh emang gitu, sama orang pun emang gitu dia. Agak jahil gitu. Nah, jadi di satu malam tuh lagi banyak yang ngumpul karena ada yang kesurupan. Nah, tapi si dia ini teman gue yang jahil ini, dia kayak mainin gitu loh. Kayak mainin abis kita kumpul semua, dia malah ngertawain teman gue yang kesurupan tadi. Besok malamnya dia ini kan maksudnya orangnya paling berisik ya kalau di kamar. Maksudnya dia tidurnya paling telat. Kalau dia belum tidur diajak ngobrol semua di kamar. Padahal kita udah ngantuk, dia masih mau ngobrol. Nah, tapi pada malam itu dia masuk kamar terus langsung tidur. Dia langsung tidur. Kita bertiga kan langsung mikir, loh tumben dia tidur duluan. Biasanya dia tuh tidur paling terakhir. Kalau di asrama itu kan jam 10 udah harus matiin lampu semuanya. Jadi jam 10 tuh udah gelap semua. Kita bertiga tuh udah bilang, kok tiba-tiba dia udah tidur duluan, tumben gitu kan. Udah kita udah nyadar gitu, kita tidur semua. Tapi anehnya gue pada saat itu tidur paling terakhir. Nggak tahu kenapa gue tidur paling terakhir, karena gue kan ngeliat teman gue yang satu ini sama sekali nggak ada suaranya hari itu. Nggak ada kayak dia kebangun atau apa, nggak ada. Langsung tidur, dia ngadepnya ke dinding. Nah, gue jelasin ya, maksudnya di kamar itu kan ada 4 orang kan, jadi kasurnya itu kasur tingkat. Jadi ada 2 kasur. Gitu ya? Jadi 2 kasur, tengahnya ada jalan, tengahnya buat kita jalan kan. Di sini ada kamar mandi. Jadi kalau gue bangun, gue bisa lihat kamar mandi di serong sebelah kanan. Abis itu gue kan tidurnya paling telat tuh. Gue inget sekitar jam mungkin 12 malam atau setengah 1. Gue coba tidur, gue bilang udahlah, gue udah lumayan ngantuk kan. Gue tidur 10-15 menit, teman gue yang di atas ngebangunin gue. Zak, teman gue yang satu ini namanya Rian. Si Rian kok nggak ada di kasur? Dia bilang. Masa sih, gue bilang kan. Terus gue cek ke atas, dia kasur temen gue yang jahil itu, dia di atas sebelah sana. Gue cek, loh nggak ada. Tapi kan itu kan udah lampu udah mati semua kan. Terus gue bilang, terus dia kemana? Soalnya kalau kita keluar pasti kena marah. Soalnya yang jaga asrama itu keliling dia setiap malam. Dia jadi nggak mungkin kan keluar asrama. Jadi gue bilang, gue cek ke kamar lain, udah pada tidur, nggak ada juga si Rian itu. Gue masuk lagi, terus gue bilang, terus kemana dia? Soalnya pintu kamar mandi itu ketutup dan lampunya mati. Jadi gue coba duduk, terus gue bangunin temen gue yang satu lagi nih, yang tidur di bawahnya si Rian itu. Nah, dia ini lumayan penakut sih. Jadi dia bilang dia nggak tahu, maksudnya gue tidur terus nggak denger apa-apa. Soalnya kan biasanya kalau dari atas orang ke bawah pasti kedengeran kan. Dan pasti kebangun kalau misalkan dia lompat atau gimana gitu. Terus gue lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada suara kayak nafas. Suara nafasnya berat banget nafasnya. Kayak
kalau kita nafas kan Aduh. nggak ada suara kan, tapi dia tuh kayak kalau kita denger suara gimana ya, suara nafasnya harimau gitu-gitu kan kedengeran kan. Iya. Ngerti. Terus gua kira itu suara dari luar, tapi pas gua lihat di jendela tuh nggak ada apa-apa, udah gelap semua, nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba gua kepikiran, gua kan belum ngecek kamar mandi nih. Aduh. Gue gak suka nih. Gua bilang, Gak suka gue nih jadi MC podcast horor, gak suka gue. terus gua bilang teman gua yang di atas nih namanya Firly kan. Terus gua bilang, Fir, gua belum cek kamar mandi nih. Gimana kalau kita cek? Dia lumayan berani sih, maksudnya, tapi masih di belakang gue sih. Terus dia bilang, yaudah ayo kita cek. Gua buka pintu kamar mandi, itu gelap, sama sekali nggak kelihatan apa-apa. Gue tiba-tiba ngelihat teman gue lagi jongkok di kloset, tapi ngadepnya bukan ngadep, sorry ya, kayak kita BAB bukan. Itu ngadepnya ke belakang. Kebalik. Ya kebalik. Kebalik. Ke arah Berarti pas lu buka- tempat itunya. Pas lu buka pintu dia ngebelakangin lu gitu ya? Iya. Oh. Hah? Anjir. Terus gue bilang, ini orang ngapain? Tapi pas gue buka kamar mandi itu dia nggak ada suara sama sekali. Terus gue bilang, Rian, lu ngapain? Terus dia keluar nafas lagi yang berat gitu loh. Waduh, gue bilang nggak beres. Jangan-jangan dia balikin. Ngeri. Oke, lanjut. Gue bilang udah nggak beres nih. Gue tinggal tidur gue ke kasur. Gue udah gemeter setengah mati. Terus bunyi pintu kamar mandi kayak dipukul. Gede banget. Oh, lu udah tutup tadi pintunya. Udah ditutup Gue kagak lagi. tutup. Nggak gue tutup. Gue langsung ke kasur. Selimut gue tutup pakai selimut. Gue udah takut banget. Terus tiba-tiba bunyi kamar mandi kayak entah ditoncok atau dibanting, gue nggak tahu. Tapi keras banget. Dan gue udah ngerasa kayak ini pasti dia udah keluar nih. Terus tiba-tiba gue kan bisa ngintip kan sedikit. Gue ngintip sedikit. Dia itu udah ada di tengah-tengah kasur. Jadi ini kan ada 2 kasur nih. Dia di tengah-tengah ini. Dia itu berdirinya tuh sambil gini, dua-duanya gini, keras banget, kayak nggak bergerak, kayak patung, sambil nafas. Gue udah gemeter, terus tiba-tiba dia bilang, dan anehnya suaranya itu suara kakek-kakek, sumpah ini suara kakek-kakek, sama sekali nggak ada suara. Kita kan waktu 2015 tuh masih 15 tahun ya. Nggak mungkin kayak berat banget kan suaranya, nggak mungkin seberat sekarang pun nggak mungkin. Belum puber kan? Puber sih puber, tapi maksudnya nggak mungkin seberat sekarang pun nggak mungkin. Iya. Oh my God. Ya kan? Terus dia bilang, dia tuh ngomongnya dalam bahasa Palembang ya, gue artiin. Dia tuh bilang, kalian tuh kasih tahu dia nih yang lagi dirasukin, jangan macem-macem di sini, jangan lo tertawain dulu, jangan lo tantang segala macem. Gue udah lama di ditegur sini gitu nih. ya? Iya, gue udah lama di sini nih. Lo kalian tuh maksudnya kayaknya karena kita bertiga tuh nggak pernah ngomongin dia lo gitu loh, kayak nggak pernah ya Ngurusin stopin dia gitu kalau ya? dia lagi Iya, nantangin kayak gitu. jangan gini gitu. Terus gue kan gak gue jawab ya, maksudnya gue tutup pakai selimut. Terus tiba-tiba dia berhenti nih. Gue tuh masih mikir antara dia keluar atau dia maksudnya balik ke kamar mandi kan. Gue coba buka selimut gue, ternyata muka teman gue yang dirasukin udah di depan muka gue gini. Persis depan muka gue. Oh my God. Persis depan muka gue gini. Tiba-tiba gue tipis. Sama sekali matanya gue nggak tahu itu matanya antara putih semua atau hitam semua, tapi yang pasti nggak kedip sama sekali. Terus gue tutup lagi itu selimut, terus dia berdiri biasa lagi di tengah-tengah kasur tadi. Kan maksudnya gue kan agama gue kan Islam kan, jadi gue baca apa yang gue bisa baca. Tapi waktu gue coba bacain itu, gue agak kerasin suara gue, dia tuh kayak mau jatuh gitu loh. Kayak kalau misalkan orang nggak sadar, dia langsung kayak oleng gitu, mau jatuh. Tapi pas dia udah oleng itu, gue berani buka selimut. Tiba-tiba dia berdiri lagi langsung gini, langsung keras lagi. Terus gue kan panggil teman gue yang atas nih, Fir bangun. Iya, teman-teman lu kemana sih?
Nah, yang satu yang Iya sebelah kan, yang, makanya. yang sebelah satu kanan yang kata gua agak penakut itu, dia pura-pura tidur, dia maksa tidur. Enggak bangun sama sekali. Nah, yang atas itu sama kayak gua. Dia nutupin pakai selimut, tapi kan dia di atas kan. Gua bilang gua bangun temen gua yang atas, Fir bangun Fir. Panggilin kalau kita nyebutnya itu pembina kan, pembina asrama, panggilin. Dia ini apa? Masih takut banget dia. Masih takut. Terus tiba-tiba si temen gua yang dirasukin ini keluar kamar, terus seluruh kamar yang 6 kamarnya itu digedor sama dia. Digedor semua. Jadi keluar semua, dia masuk kamar gua lagi. Temen gua yang di atas tadi dia langsung lari keluar. Langsung panggil pembina. Nggak tahu kenapa pas pembinanya datang, gue nggak tahu sih pembina itu dia bacain apa, tapi kepalanya dipegang, habis itu dia langsung jatuh, langsung kayak tidur. Gue udah nggak tahu, gue udah keringetan semua tangan gue, nggak bisa ngomong, gue langsung tidur habis itu. Itu walaupun cuma Lu masih bisa tidur abis itu? maksudnya lumayan lama sih maksudnya, tapi gue paksain tidur karena gue udah nggak bisa ngomong. Maksudnya teman-teman gue yang dari kamar lain tuh mau nanya kenapa, gue nggak bisa jelasin. Maksudnya gue masih shock gitu kan. Karena yang tadi yang mukanya di atas gue tadi. Gitu doang sih cerita gue, tapi gue sampai sekarang lumayan trauma sih gitu-gitu. Ngeri. Itu selama lu di situ, yang teman-teman lu tuh juga ngelihat yang sama gitu, depan mukanya juga mereka masing-masing atau enggak? Atau lu doang? Enggak, gue doang. Oh gitu. Gue nggak ngerti itu kenapa. God. Tapi gue doang yang lihat. Emang datangnya ke lu berarti ya? Mungkin gara-gara lu yang buka pintu kamar mandi kali. Dia tahu. Dia tahu lu yang buka pintu. Iya dah. Mungkin juga, soalnya di kamar itu juga kayaknya cuma gue dah yang kayak selimutnya ketarik gitu-gitu. Tapi gue nggak tahu gue kenapa, padahal gue nggak ngapain gitu. Makanya. Tapi yang gue sadarin itu karena yang paling deket sama teman gue yang jahil ini gue. Oh, I see. Gitu. Oke. Ngeri. Tiba-tiba pengen ke toilet. Oke. Gue harus nafas dulu nih sebelum kita mau ke story selanjutnya nih. Kalau Edo, ini gimana gue sebenarnya ada beberapa cerita. Ada pilih satu deh. Ada satu cerita yang kayaknya cukup relevan sama kita karena tempatnya itu di Malaysia. Ada yang kan yang di Malaysia gue doang nih sekarang. Ntar lu di mana kayak tinggalnya kayak? Nadayu. Oke, kita cerita yang satu lagi aja ya kalau gitu. Enggak. Bercanda. Ya tapi ini gue gara-gara ceritanya tuh kurang lebih mirip kayak Zaki tahu, tapi ini lebih gak tahu ya kalau gue. Tapi ini bukan cerita gue. Atau mau yang di Malaysia aja? Yang mana kayak? Bebas. Kayak aja milih. Apa pilihannya? Ya lu mau yang mirip sama Zaki ceritanya atau yang di Malaysia? Nah, Yang di Malaysia di tempat gue tinggal. Ya nggak tahu, gue menyamarkan semua hal deh pokoknya. Ih gak suka nih gue kayak gitu. Harus pilih dulu Kai. Ih gak mau. Ya, di Malaysia aja. Di Malaysia aja biar ada awareness aja, nggak apa-apa. Jadi ada pesan moral ya soalnya gitu. Boleh. Zaki udah sempat ke Malaysia belum Zaki? Udah. Oh udah ya. Tinggal di mana? Terakhir tinggal di Nadayu. Oh ya udah. Jadi ada ceritanya ya gini ya. Jadi ini suatu tempat, pokoknya gue akan menyamarkan tempatnya apa. Gue akan menyamarkan orangnya siapa dan relasi dengan satu orang lagi itu siapa. Jadi gue nggak mau ngasih tahu, bener-bener gue nggak mau ngasih tahu. Ini bukan cerita gue soalnya. Jadi gini. Kayaknya di tempat gue. Ada anggaplah ada A sama B gitu ya. Mereka terserah kalian mau bayangin ini cowok-cewek. Terserah kalian. Pokoknya gue nggak mau kasih tahu dulu nih. Anonymous. Nih. Siap. Oke, anonymous tuh next level. Boleh. Ini tempatnya gue kasih clue deh. Tempatnya itu mudah sekali untuk bertransportasi. Oke. Ya, kayaknya lu tahu ya Zul ya.
Gue belum pernah ke Malaysia, gue nggak tahu. Ah, lu belum pernah? Ada deh pokoknya. Mudah untuk transportasi. Iya, ya nggak tahu apa, entah ada stasiun atau apa ya nggak tahu. Coba pikirin aja masing-masing. Ya pokoknya adalah satu tempat itu ya. Terus mereka gue tahu. Terus mereka tuh jadi gini ya. Dua orang ini mereka itu tinggal satu tempat di satu unit gitu kan. Terus kayak dua-duanya sama-sama kuliah di suatu tempat juga. Nah terus ya udah, aduh gue hampir keceplosan. Terus ya udah, terus ternyata tuh si A itu tuh bilang ke B gitu. Mereka kan tinggal bareng. Si A itu bilang ke B, nanti gue pulangnya agak maleman ya, gue masih ngejar assignment nih gitu. Gue masih di library gini katanya gitu. Ya udah dia bilang ke B kan kayak gitu. Terus ya udah si B itu ceritanya posisinya lagi di apartemen tersebut gitu, di tempat tersebut, udah di tempat gitu. Sedangkan si A itu aduh gue nggak tahu kayak gue nggak tahu tempatnya, lupa gue, sorry. Jadi yang, tadi kita sepakatnya gimana, yang A itu yang di tempat atau yang di kampus, lupa gue. Yang di kampus. A itu yang bilang dan di kampus. A yang di kampus, oke. Nah terus yang B kan tinggal di apartemen tersebut gitu. Ya udahlah, akhirnya B itu dia punya kewajiban biasa tuh masak-masakin atau misalkan siap-siapin barang buat si A ini gitu. Jadi waktu dia lagi mau masak-masakin, nanti biar dia pas pulang bisa langsung makan, bisa langsung tidur gitu loh. Terus so sweet banget. Iya ya. Terus udah gitu si B ini baru mulai masak nih. Dia belanja ke bawah kan, belanja di dia belanja ke bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya dia belanja nih. Terus dia pokoknya siapin barang. Dia siapin makanannya gitu. Terus ya udah dia pas lagi nyiapin makan, tahu-tahu diketok kamarnya, tok gitu. Terus melihat itu kan cukup ini ya. Kalau udah punya bayangan kan cukup tidak primitif kan, maksudnya orang-orang modern semua kan tuh harusnya. Iya itu kayak lumayan high class jujur. Jangan diketok kayak gitu premium. Dong ini ada tata caranya lah gitu, tapi ini pintunya diketok keras banget, tok. Terus si B buka pintu gitu kan, set gitu. Terus ternyata si A gitu udah pulang gitu, loh katanya pulang malam gitu kan, tapi si A ini nunduk aja gitu, ini. Terus ya udah masuk dulu deh, capek nggak gini tadi selesai assignmentnya apa segala gitu. Tapi si A-nya itu nggak jawab gitu, dia cuma duduk doang. Terus dia bilang kayak ya udah kamu bentar dulu ya, aku siapin dulu makanannya, ini baru banget mau masak gitu. Terus pas lagi masak itu dia agak worry juga pas lagi masak itu, karena dia ngeliat tuh keringetnya tuh kayak keringet gula, kayak apa ya, keringet garam gula gitu loh yang tebel gitu. Dia ngeliat di si A itu pulang, lehernya itu penuh dengan keringet kayak gitu, yang kayak benih gitu deh. Jadi kayak keringet, iya keringet biji gitu, putih-putih gitu. Terus dia juga mikir, gue nggak dijawab dari tadi kenapa ya gitu. Tahu-tahu pas dia lagi mikir kayak gitu, si A-nya ngomong, aku lapar gitu. Oh iya sebentar lagi ya. Wah ini bukan gayanya si A banget nih ngomong aku lapar gitu kan. Terus ya udah dia pas lagi masak-masak gitu, tahu-tahu dapat WA gitu. WA-nya itu ternyata dibilang, aku kayaknya nginep di rumah temanku deh. Aku tuh nggak bisa. Iya, aku nggak bisa pulang dulu. Kayaknya ini benar-benar belum selesai assignmentnya, due-nya besok dan segala macam. Gue merinding. Dia masih masak nih. Sambil baca WA-nya kan. Terus ya udah. Gue harus tutup korden gue dulu dah. Oke, lanjut. Terus ya udah dia kan masih sambil masak nih. Terus dia mikir, wah ini udah nggak bener nih. Berarti pilihannya berarti nggak ada pilihan lain. Gue harus cabut dari tempat ini gitu kan. Terus ya udah akhirnya si B itu dengan tenangnya tuh nyiapin makanannya, taruh di piring gitu kan. Terus udah ditaruh ke depannya si A. Terus dia bilang, bentar ya, kayaknya aku ketinggalan deh barangku di supermarket. Coba aku ambil dulu ya gitu. Udah malam nih, takut tutup gitu. Terus si A-nya ngeliatin dia gitu, ngeliatin kayak, kamu mau ambil barang apa udah tahu, digituin. Dia ngomong kayak gitu. Si A-nya ngomong gitu. Kamu mau ngambil barang apa kamu udah tahu, digituin. Astaga. Tuh, tadi gue sengaja barusan nge-mute karena gue ketakutan. Gila gak sih? Padahal tempatnya tidak disangka-sangka loh. Tempatnya kan gitu. Gue gak expect loh tempat itu
Kayak dari all the places yang di sini gue nggak expect, itu kayak the least yang gue bakal expect gitu. Serem kan? Itu tapi emang gue apa? Pernah kesana dan emang kayak gue baru pertama kesana dan gue ngerasa kayak gak enak, gak nyaman vibe-nya. Karena gue malam-malam waktu kesana juga. Aduh, gue nggak tahu ya. Tapi itu gue pas diceritain kayak gitu, maksudnya dia tuh kayak nantangin gitu loh, kayak ngapain dia ngomong kayak gitu. Iya, oh my god. Terus ya udah, gue nggak tahu tuh. Serem dah. Itu kata si B itu langsung dia tuh apa namanya, buka kamar, dia langsung cabut dari unitnya itu, udah dia kabur ke unit temennya gitu. Terus dia kayak nangis semalaman gitu, nggak bisa tidur. Iyalah, siapa yang bisa tidur kalau digituin, gila. Gila. Iya kayak gitu sih. Gila banget. Tapi nggak dikejar. Dia iya. Enggak Zal. Enggak. Gila. Dia nggak ngasih tahu si A. Dia ngasih tahu si A kayak gila, gue harus gini gitu. Ya iyalah, besokan harinya tuh si A-nya juga baru dikasih tahu gitu. Terus ternyata yang gue nggak tahu, kalau nggak salah tuh si A itu memang sering banyak doppelgangernya. Kayak banyak doppelgangernya gitu. Gue nggak tahu apakah makanya gue tuh takut sebenarnya nyebutin subjek, karena takutnya tuh datangnya bukan tempat yang serem, tapi si A-nya malah yang membawa gitu. Paham gak maksud gue? Sudah cukup. Iya, kayak gitu. Untung gue nggak tahu konteks. Jadi aman. Gue juga nggak tahu konteks. Sudah cukup ya, sudah cukup. Kita hanya anan aja di sini. Iya, anan aja. Bener. Untung gue nggak tinggal sendiri di sini. Jadi jangan percaya gitu ya, kayak kalau misalkan Angel Lee gitu tiba-tiba kan. Sudah. Tadi dia pulang bawain gue makanan, itu beneran kok. Oh, beneran. Oke. Telepon biar aman, telepon dulu. Sudah cukup lah. Kawan-kawan cukup. Wah, serem. Wah, tapi gue sebenarnya penasaran sih, itu besoknya dia kemana, kan ditinggal tuh unitnya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah lanjut. Ya udah, kita udah cukup tahu. Gue udah cukup tahu sampai di sini aja sih. Gue nggak mau tahu anything yang gue nggak mau nebak lagi orangnya sekarang. Gue udah kayak cukup tahu. Oke, kita leave it there. Sedikit serem ya kalau dipikir-pikir. Iya, tapi paling nggak ada kayak pesan moralnya gitu, Zal. Jadi kayak kalau misalkan ditinggal di unit gitu, paling nggak ya pastikan kalau dia beneran pulang gitu, yang datang beneran orang gitu nggak sih? Tapi sebenarnya gue nggak bakal mikir gitu sih, Dok. Gue nggak bakal mikir gitu. Apalagi kayak udah tinggal bareng kan, tiap hari ketemu gitu loh. Kalau udah tinggal bareng tuh kan udah kayak, apalagi gue ada tradisi di unit gue tinggal sama 3 orang lain, kita tinggal berempat kan. Kita ada tradisi kalau pulang tuh kayak ngomong I'm home gitu. Kalau sekarang gue jadi mikir nih, kalau ada orang bilang I'm home, beneran gak? Ngeri. Aduh. Wah. Ngeri ya. Gue merasa energi gue terkuras. Jadi guys, pesan moralnya apa? Doa. Atau jadi apa, kakak pembinanya si Zaki tadi. Iya, langsung belajar. Ya itu gua. Kalau gitu kita harus ada pembinanya Zaki di sini. Tuh ini. Gila. Waduh. Capek juga ya ngomongin tentang horor. Tapi ngeri juga ya, true story sebenarnya. Kalau kita sendiri belum pernah ngerasain itu, kita dengar dari orang pasti ini ngeri. Dibanding episode 1 ya, episode 1 kan gue cuman kayak baca dari kayak Google Form Responses kan, jadi nggak sengeri ini karena kita nggak dengar dari kayak orangnya langsung secara detail. Kayak ini part 2 kan kita bener kayak denger dari Edo sama Zaki langsung, itu lebih kayak kayak lebih kerasa langsung gitu loh dari sumbernya. Apalagi Zaki yang ngalamin sendiri. Wah, ngalamin langsung. Ih, gue jadi dia sih. Boom. Wah. Gue jadi dia sih kayaknya gak bisa tidur lagi sih. Langsung gue drop out dari sekolah itu. Ganti sekolah. Besoknya mama papa gue mau ganti sekolah. Gak mau gue di sini. Tapi Zaki lu tahan, lu masih sekolah di situ. Katanya kan itu sekolah kelas 10. Iya, sampai lulus. Waduh. Gila, baru awal masuk udah gitu masih lulus dia. Oh my god. Gak ada kapoknya ya Zaki.
Keren. Udah best friend ceritanya. beneran. I guess Oke. itu. Zul, gimana Zul? Ngeri sih, gue merinding dulu tuh. Gue juga Kaki gue semua. Waduh. Gimana Kai, kalau lu sendiri udah pernah ngalamin belum sebelumnya? Oh, gue sih udah beberapa kali, tapi sudah cukup lah. Itu next. Gak usah. Atau tahun depan mungkin kita tidak tahu. Tahun Sudah depan, cukup ya. saja lah. Gue tidak ingin menambah-nambah horor-horor lagi malam ini. Sudah cukup. Boleh. Aduh, Oke. capek juga guys Udah cukup. ngomongin tentang horor. Betul. Sangat ngeri ya sebenarnya. Aduh. I guess that's it to wrap up Yes. our special episode of Pengabdi Horor Part 2. Zaki sama Edo ada kata-kata terakhir gua sorry dibenerin. Ada kata-kata closing untuk episode ini. Closing. Ya. Zaki dulu deh. Nah, gak ada sih kalau dari gue kayak makasih aja sih udah diundang. Gue nggak expect aja maksudnya diundang. Kalau cerita gue lumayan simple sih sebenarnya. Thank you for coming juga. Thank you. Udah mau datang for sharing. Ya, Oh, mungkin sama-sama. satu ini. Satu pesan moral yang bisa dikasih sebagai penutup. Apa? Kalau dari cerita gue sih kayaknya udah jelas sih ya. Jangan sompral itu aja. Apalagi kalau Iya benar. apalagi kalau lo udah tahu kayak tempat yang lo tinggalin tuh udah lama gitu-gitu kan. Ya jangan sompral doang sih. Apalagi di nature juga nggak boleh loh. Kalau kita lagi kayak ke Iya. alam gitu, Iya. ngomong kasar aja nggak boleh. Sekali. Mhm. Betul. Kalau Kalau dari Edo nih. Edo gimana, Dok? Duh, masalahnya kan kalau di cerita gue tuh bukan salah siapa-siapa tapi didatengin ya. Jadi ya udah Iya, betul. perkuat Jadi- iman kalian lah teman-teman. Kalau kayak gitu. Iya. Berkat iman, boleh. Baiklah, fair enough. Kalau Ezel, Udah sih dari gue ya, walaupun kalian percaya nggak percaya, ya kayak di ceritanya Zaki, buktinya yang nggak percaya bisa kenapa-kenapa gitu loh. Jadi ya, jangan main-main lah. memang ada. Tetap Betul, respect betul. aja lah, kita jangan Iya. gimana-gimana. Jangan nakal. Emang kita juga kayak kita ada di dunia masing-masing kan. Mm-mm. Bener nggak? Iya, nggak usah Ya saling maksudnya ngusik gitu kita kan. mikir aja sih, maksudnya dunia kan gede, nggak mungkin cuma manusia, hewan, tumbuhan Iya, doang yang betul. hidup di sini. Sih banyak lah. Dan yang penting kita kayak just respect each other aja gitu kan. Betul. Wih, sabi Kita moral kita nggak- malam ini. kita nggak mengganggu mereka. Mereka semoga tidak Mereka mengganggu kita. Amin. Dengan itu kita closing PPI Podcast You Talk Season 2 last episode guys dengan gua. Oke, Last anyways. episode. Sedih juga. Tapi jangan lupa juga untuk follow Instagramnya kita @ppi_monash_my biar kalian bisa tetap ngeliat kita di situ juga. So I guess that's it guys. Stay safe. Betul. Keep sharing your horror stories I guess. Dan ya, see you guys in the new year 2022. See you Bye. next semester. Bye-bye. Bye. Bye bye. Thank you semuanya. Thank you.